Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya ingin membicarakan tentang permasalahan hutang ya. Kalau di video sebelumnya saya membicarakan masalah modal yang dari market atau dari pasar. Saat ini adalah kita bicara masalah hutang. Karena hutang ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat dari yang terbawah sampai masyarakat yang kelasnya atas. Semuanya adalah bahkan sampai negara. Itu semua adalah menghadapi yang namanya hutang. Baik, kita bicara dulu di masyarakat yang paling bawah. Kalau kita lihat di masyarakat di kampung-kampung ya, banyak sekali yang namanya bank detail atau bank keliaran dari kampung ke kampung itu ya. Dan itu banyak masyarakat yang tergantung dari bank detail ini. Dan bunganya memang cukup tinggi kalau di bank detail ini, sehingga mereka terjerat dan tidak bisa lepas. Karena bank detail ini memang mudah untuk mendapatkannya karena tanpa anggunan. Anda misalkan hutang 1 juta, itu terimanya 900, yang 100 sudah dipotong administrasi, dan nanti itu harus bayarnya setiap hari ya, dan bunganya cukup besar. Dan biasanya kalau sudah seperti itu akan terjerat dari bank detail 1 ke bank detail kedua, ketiga, seterusnya seperti itu. Karena memang mereka gali lubang tutup lubang seperti itu terus. Dan itu banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita, kasihan sekali. Dan juga ini dialami oleh pengusaha UKM yang kelasnya kecil-kecil ya. Di masyarakat kampung itu selalu ditawari, warung-warung kecil itu ditawari oleh bank detail. Memang mudah sekali mendapatkan uangnya, kelihatannya enak. Dapat 1 juta tanpa anggunan, tapi langsung dipotong administrasi, nanti setiap harinya harus membayar. Sehingga praktis dia bekerja, itu apapun dia pekerjaannya, apakah kuli bangunan atau di pabrik atau dia buka usaha-usaha warung-warung, itu setiap hari dia harus setor ke bank detail ini. Dia praktis dia kerjanya itu banyak disedot oleh kegiatan dari keuangannya di bank detail ini. Dan kalau kita tingkatkan lagi lebih besar, itu di kelas-kelas yang menengah juga sama. Gaya hidup kita lah sebenarnya yang menjadikan kita terjerat dari hutang. Bagi karyawan, bagi orang-orang yang punya penghasilan di atas 3, 4, 5 juta, 6 juta, itu tidak sabar untuk dia menabung dulu. Kalau mau beli apa-apa itu harus menabung dulu, mengumpulkan uang dulu. Tidak sama, saya juga seperti itu pernah saya alami. Jadi kalau kepingin sepeda motor baru ya kita tidak nabung, tapi kita kredit. Kalau kita ingin mobil juga sama, kita kredit. Kalau kita ingin alat-alat elektronik juga sama, kredit. Bahkan kalau kita ingin punya rumah juga sama, kita mengambil KPR. Padahal antara penghasilan kita dengan pengeluaran sebenarnya tidak imbang, tapi kita maksa ya. Itulah gaya hidup kita yang kita alami semuanya seperti itu. Karena kita harus membiayai gaya hidup kita seperti itu, mau tidak mau kerjaan apapun yang kita lakukan itu banyak menyedot keuangannya, banyak habis di perbankan, di leasing. Dan itu yang menjerat hampir semua lapisan masyarakat kita. Nah, kalau kita naikkan lagi ke atas di masyarakat yang mungkin memiliki usaha yang sudah mapan gitu ya. Selalu kalau Anda tanya, maka dia juga sama menggunakan jasa bank untuk meningkatkan usahanya, untuk menambah modal usahanya, sehingga sama dia juga akan terus terjerat dengan hutang di bank itu. Kalau kita bicara lagi dengan perusahaan yang kelasnya nasional atau daerah, sama, mereka semua menggunakan jasa hutang di bank. Perusahaan-perusahaan besar itu kalau kita hitung ya antara kekayaannya dengan antara hutangnya itu kadang-kadang imbang, selisihnya sedikit. Ada yang kekayaannya itu cuma lebih banyak sedikit daripada hutangnya. Ada juga yang kekayaannya dengan hutangnya itu lebih besar hutangnya, sehingga kalau perusahaannya itu dijual ya bangkrut karena tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tapi
kenyataannya memang seperti itu, sehingga kan kita banyak jumpai bahwa perusahaan-perusahaan banyak yang lari karena antara hutang dengan kekayaannya memang besar hutangnya. Kalau kita naikkan lagi ke level negara, sama, negara juga hutangnya juga cukup besar. Nah, baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, sekarang ini Anda coba ambil kertas ya, ambil kertas gitu, dicatat di kolom satunya, dicatat tanggungan Anda, utangnya itu berapa, dicatat mulai dari yang terkecil, mulai HP, mungkin mulai alat elektronik, mulai dari sepeda motor, mobil, TV, rumah, semuanya dicatat, semua hutangnya dicatat ya. Setelah dicatat semua hutangnya, mulai dari hutang ke tetangga, hutang ke saudara, ke teman, ke bank, ke koperasi, semuanya dicatat yang kolom hutang. Setelah dicatat semua, di total ketemunya berapa. Nah, terus nanti di kolom satunya lagi Anda catat kekayaan yang Anda miliki itu berapa. Kekayaan Anda itu mulai TV, sepeda motor, semuanya dihitung kalau di total ya. Kalau seperti itu Anda akan tahu kira-kira antara kekayaan Anda ya, antara kekayaan Anda tadi dengan hutang tadi kira-kira besar mana. Nah, mulailah hidup Anda dengan realistis saja, bahwa marilah kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau Anda ingin terbebas dari hutang, maka Anda harus berani memangkas barang-barang yang bisa memang Anda dijual untuk melunasi hutang-hutang tadi, biar Anda tidak repot dengan tagihan-tagihan setiap bulannya. Kira-kira berani tidak teman-teman? Harus berani. Kalau Anda ingin bebas dari hutang, harus berani. Anda jual aset Anda ya, Anda jual aset Anda yang sekiranya itu bisa membebaskan pikiran Anda untuk lebih kreatif nantinya. Kalau Anda diberi modal katakanlah 100 juta ya, Anda kan pikirannya sudah macam-macam. Anda dikasih modal oleh bank 100 juta untuk mengembangkan usahanya. Nah, maka uang 100 juta ini ya, Anda akan belikan beberapa bahan, alat dan macam-macam. Nah, maka Anda untuk berikutnya Anda harus memikirkan bagaimana Anda harus bisa mengembalikan hutang-hutang ini. Nah, tapi beda kalau Anda itu mengembangkan usahanya dari modal yang Anda miliki sendiri tanpa Anda memikirkan hutang di bank. Nah, maka sebenarnya ini mindset ya, sama, saya juga seperti itu. Saya tetap seperti itu Mas Yan. Maka ini dalam rangka berbagi pengalaman ya. Saya punya usaha pernah dari tanpa hutang di bank, saya pernah punya usaha dengan hutang di bank, dan saya kembali lagi bagaimana saya membuat pasar itu menjadi modal saya. Semuanya pernah saya lakukan. Nah, untuk itu teman-teman Anda yang baru berusaha, jangan memikirkan dulu hutang di bank, jangan memikirkan dulu hutang di investor. Maka skill Anda lah yang harus Anda bangun, kemampuan Anda lah yang harus bangun, bagaimana Anda bisa mendapatkan modal dari pasar itu. Jangan berpikir bahwa Anda cari utang, nanti utang itu yang akan memodali Anda, jangan, karena itu akan membuat jeratan yang sangat berat dalam usaha Anda. Begitu juga dengan karyawan atau pegawai. Kalau Anda memang penghasilannya masih belum cukup ya, kita kerjakan, kita punyai sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita belum mampu membeli sepeda motor yang harganya 15 juta, ya kita pakai aja sepeda motor dengan cash, dengan beli cash dengan uang 3 juta atau 4 juta. Coba Anda bayangkan, Anda memiliki uang cash 4 juta, tapi karena Anda ingin memiliki sepeda motor yang harganya 20 juta, maka uang cash Anda ini kan Anda jadikan DP. Tapi Anda setiap bulannya akan mengangsur. Nah, dengan sekian tahun Anda mengangsur, Anda jumlahkan dengan uang muka itu besar sekali uang yang Anda bayarkan ke bank itu. Beda dengan Anda punya uang 4 juta, ya sudah beli aja dulu sepeda motor dengan kemampuannya 4 juta. Sambil Anda menabung, nanti kalau sudah punya uang ya lebih, ya Anda tambahkan lagi untuk beli sepeda motor. Sekali lagi, karena ini adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu adalah ingin ingin mentereng gitu ya, ingin dipandang orang itu punya mobil, punya sepeda motor, punya rumah, tapi semuanya itu kredit ya. Maka mindset inilah sebenarnya yang marilah kita bangun, bahwa kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita saja, sambil kita
asah skill kita untuk mendapatkan penghasilan atau tambahan usaha. Itu teman-teman untuk sedikit hari ini. Nanti akan saya sambung lagi besok ya dengan video-video yang kita akan bahas permasalahan-permasalahan tentang hutang, tentang modal usaha, bagaimana kita lepas dari hutang, bagaimana kita lepas dari tanggungan-tanggungan, terus bagaimana kita harus memiliki kemampuan mengelola diri kita untuk bisa mendapatkan penghasilan ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.